Nah, buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung, Bang, Michael Edwards sama Richard Hughes nih bedanya apa tugasnya gitu loh. Nah, nih gue jelasin sedikit aja nih Bang ya. Halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa kita akan membahas berita-berita, update-update terbaru dari Liverpool FC. Tapi tentu saja saya mau nanya kabar teman-teman dulu nih ya kan. Gimana kondisi mentalnya, apakah sudah pulih ya kan? Silahkan ditulis di kolom komentar, saya mau denger dong kondisi kalian ya. Kalau saya sejujurnya nih, abis libur 2 hari ya kan, belum bikin video. Nah, baru bikin video nih sekarang. Baru sembuh, kemarin ngamut ya Allah kalah sama MU ya. Iya. Nah, tapi untuk hari ini spesial karena kita dapat kabar baik ya dari liverpoolfc.com ya. Langsung website resmi mengumumkan ya bahwa Liverpool telah menunjuk Richard Hughes ya menjadi sporting director gitu. Tentu saja ini berita baik ya, karena memang setelah penunjukan Michael Edwards itu nama Richard Hughes langsung muncul ke permukaan ya kan, karena emang diincar bener-bener. Dan kemarin progresnya adalah dia tuh tadinya kan direktur teknik di Dirtek di Bournemouth ya kan, tapi memang sudah berhenti ya kan. Progresnya di sana udah kelihatan, udah jadi nih ke Liverpool nih kan ya. Dan ya, buat teman-teman yang belum lihat mungkin ya, nih Richard Hughes mukanya nih kayak begini nih Bang. Ini tuh ya. Nah, ini dulu juga sempat main dia kalau nggak salah di Portsmouth ya kan. Jadi sebagai pemain ya kan. Jadi ini mantan pemain dan juga punya karir yang cukup bagus di Bournemouth gitu ya sebagai Dirtek. Nah, umur 44 tahun ya kan. Ya nih yang tadi gue jelasin, setelah 10 tahun ya di Bournemouth ya tentu saja ya. Nah, Richard Hughes sendiri akan mulai bekerja di Aksa Training Center itu di tanggal 1 Juni di akhir musim 2024-2025. Ya. Ini merupakan tentu saja penunjukannya Richard Hughes oleh Michael Edwards ya. Ini pertama ditunjuk langsung sama Michael Edwards, dan ini merupakan langkah signifikan pertama lah dari Michael Edwards sejak menjadi CEO of footballnya FSG. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung, Bang, Michael Edwards sama Richard Hughes nih bedanya apa tugasnya gitu loh. Nah, nih gue jelasin sedikit aja nih Bang ya. Ini jadi Michael Edwards kan yang ini nih ya kan. Dia itu jabatannya adalah CEO of footballnya FSG. Jadi dia under FSG, di bawahnya FSG. Nah, sedangkan kalau Richard Hughes itu adalah sporting director Liverpool FC. Jadi dia kerjanya adalah di bawah Liverpool FC. Dulu Michael Edwards itu sebagai sporting director di Liverpool FC. Sekarang dia naik kelas menjadi CEO Football FSG. Jadi FSG ketika membawa kembali Michael Edwards itu salah satu janjinya adalah kepada Michael Edwards adalah ingin membeli klub lain selain Liverpool, tentu saja klub sepak bola ya. Nah, itu yang membuat Michael Edwards tertarik gitu, karena ini proyek besar, proyek ambisius. Nah, Michael Edwards inilah yang akan menjadi supervisi dari sporting director di klub-klub sepak bolanya FSG gitu. Jadi nggak cuma satu, jadi dia cangkupannya lebih luas gitu ya. Jadi nanti setiap klub-klub itu pasti punya sporting director kan. Nah, untuk Liverpool adalah Richard Hughes, kayak gitu Bang. Nah, itu mungkin sedikit menjelaskan terkait perbedaan tugas dari Michael Edwards dan juga Richard Hughes. Nah, kemudian tugasnya Richard Hughes apa dong? Nah, sebenarnya nggak jauh beda dari yang Michael Edwards waktu itu. Kita tahu lah ya tugasnya sporting director. Tapi untuk awal-awal ya, ini gue dapat dari Seal News. Untuk awal-awal yang pasti ya, Richard Hughes ini tugasnya adalah Red Sales TV berkolaborasi dengan Fever Pitch membuat merchandise pertama bertemakan jersey vintage yang sangat klasik sekali. Waduh. Lengkap dengan tulisan Red Sales yang dimanipulasi agar terlihat seperti logo ikonik dari Carlsberg yang menjadi sponsor utama jersey Liverpool di tahun 1992 sampai dengan 2010. Di bagian atasnya ada badge Liverbird versi Red Sales dengan tulisan International Copites yang menggambarkan identitas kami sebagai fans Liverpool internasional. Di bagian belakang tidak lupa juga tentunya kita sematkan angka 97 untuk mengenang korban tragedi Hillsborough. Dan tentunya pilihan opsional bagi kamu yang ingin menggunakan nameset dan nomor punggung. Fever Pitch dengan jenius mendesain bagian kerah dan bagian lengan dengan memberikan dua list
sekaligus memadukan warna hijau army dan putih, membuat jersey ini terasa vintage dan modern di satu waktu yang sama. Sesi pre-order dimulai tanggal 17 Maret hingga 7 April 2024, tersedia dari ukuran S hingga 4XL dengan opsi lengan pendek dan panjang. Harga ready stock 250.000, tapi kalau kamu ikut sesi pre-order ini cukup bayar 199.000 saja. Pesan sekarang merchandise spesial perdana Red Sales ini di marketplace Fever Pitch, jangan sampai kelewatan. Klik link yang ada di deskripsi. Mencari penggantinya Jurgen Klopp ya, ada beberapa nama yang udah muncul ke permukaan, tapi keputusan besarnya ada di Richard Hughes. Ya, tentu saja dia akan menggunakan data sebagai basis pengambilan keputusannya, dan dia akan ngambil yang terbaik seperti yang gue udah sering bahas lah ya, filternya kayak gimana ya kan. Nah, selanjutnya tugas keduanya adalah membuka obrolan kontrak baru terkait pemain-pemain yang memang kontraknya udah habis seperti Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan juga Trent Alexander-Arnold ya kan. Perlu dicatat ya. Jadi masih ada dua kemungkinan tentu saja, karena ini ngomongin membuka pembicaraan. Kalau di sini ditulisnya membuka pembicaraan kontrak ya. Membuka pembicaraan kontrak dengan para pemain bintang. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Berdasarkan data sebagai basis pengambilan keputusan, apakah Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold ini akan diperpanjang atau dijual? Bisa aja. Jadi itu tergantung keputusannya Richard Hughes tentu saja. Tapi yang pasti kalau misalnya diperpanjang, nah data tadi mungkin akan menjadi pertimbangan berapa lama kontraknya gitu. Kalau misalnya diperpanjang kayak Mohamed Salah, sekarang umurnya berapa? Posisinya di mana? Paling pas dia diperpanjang kontraknya berapa nih? Pas gak kalau 4 tahun lagi panjang kontrak jangka panjang, pas gak gitu. Nah, itu keputusannya dia ada di Richard Hughes gitu ya. Dan tentu saja selain itu semua Richard Hughes akan memiliki peran yang besar di transfer window, di setiap transfer window-nya Liverpool FC terkait pembelian dan juga penjualan tentu saja. Jadi pembelian semuanya kayak yang tadi gue bilang tuh, pembelian, penjualan semua akan lewat Richard Hughes ya. Dan menggunakan data sebagai pengambilan keputusannya. Dan yang sebenarnya kemarin tuh mungkin teman-teman udah dengar ya kan, sempat ribut tuh ya kan, Jurgen Klopp sama waktu eranya Michael Edwards sebagai sporting director ya, sempat agak ada cekcok lah antara Michael Edwards dan juga Jurgen Klopp gitu ya, karena memang FSG semakin kesini katanya semakin menangin Jurgen Klopp. Jadi ada beberapa jadi perannya Jurgen Klopp jadi semakin besar gitu terkait beli pemain terkait pembelian pemain gitu. Jadi harusnya biasanya kan kita by data gitu, siapa nih, tanya sporting director siapa yang paling pas kita beli nih, posisi gue jadi Jurgen Klopp tugasnya sebenarnya gue butuh pemain yang begini untuk di posisi ini. Nah, tinggal yang cari pemainnya adalah si sporting director. Nah, belakangan ya memang si Jurgen Klopp ini, Michael Edwards kan cabut tuh. Jurgen Klopp ini emang yang jadi punya power yang kuat terkait pengambilan keputusan pemain siapa yang akan didatangkan. Termasuk kesepakatan Luis Diaz, Darwin Núñez dan juga Cody Gakpo. Semua itu didorong sama Jurgen Klopp ya, kedatangan mereka. Jadi bukan peran besarnya sporting director gitu ya. Jadi sporting director di ujung eranya Jurgen Klopp ya, di ujung karirnya Jurgen Klopp di Liverpool, itu perannya lebih ke negosiasi, datang ke sana untuk datengin pemain, negosiasi dengan klub, negosiasi dengan pemain. Tapi siapa pemainnya itu ditunjuk sama Jurgen Klopp gitu. Itu di era akhirnya Jurgen Klopp. Nah, habis ini kan Jurgen Klopp selesai, balik lagi ke eranya Michael Edwards dan juga Richard Hughes gitu. Nah, Richard Hughes lah yang akan memiliki peran tersebut gitu, peran menunjuk pemain yang akan dibeli gitu di transfer window. Lalu kemudian si Richard Hughes emang siapa sih, kok emang kayak sekeren itu dia ya. Nah, terkait ini memang si Richard Hughes ini memang sudah kenal lama sama Michael Edwards. Michael Edwards udah kenal lama dengan Richard Hughes dan memang udah kenal lama, dan bahkan kata Michael Edwards, gue bingung sampai sekarang kenapa tim-tim besar belum mempertimbangkan dia, Richard Hughes, untuk meng-hire dia gitu ya. Baru cuman Bournemouth doang. Nah, Harry Redknapp ya, salah satu sosok senior di Premier League ya kan, berbicara tentang Richard Hughes pada tahun 2021. Richard sangat berpengetahuan luas, dia mengenal setiap pemain di seluruh Eropa. Anda menyebutkan seorang pemain kepadanya dan dia dapat memberi tahu Anda apa yang mereka makan tadi malam.
Dia telah menjadi bagian besar dari kesuksesan Bournemouth dengan perekrutannya yang cerdas. Dia adalah ensiklopedi sepak bola gitu ya. Jadi memang sebegitunya kenal banyak link lah gitu ya. Nah, kalau Michael Edwards bilang ya, Michael Edwards sering membicarakan Richard Hughes di kalangan sepak bola, dikatakan bahwa ia terkejut teman baiknya itu belum didekati oleh klub-klub elit Eropa manapun termasuk Liverpool sebelumnya. Ketika masih di Liverpool dulu, Michael Edwards meminta pandangan dan saran dari Richard Hughes bahkan ya terkait transfer Alisson Becker dan Mohamed Salah. Jadi ada perannya dia juga nih waktu Liverpool datengin Alisson Becker dan juga Mohamed Salah gitu ya. Hughes terbukti menjadi penasihat untuk 2 kesepakatan yang dibuat dengan Roma. Seharusnya tidak terlalu mengejutkan mengingat pria Skotlandia itu tumbuh di Italia. Dia fasih berbahasa Italia dan memiliki banyak kontak di Serie A tuh, banyak linknya banyak bang dia bang. Dia digambarkan sebagai penggila sepak bola Italia karena tumbuh dekat dengan Milan. Nah, Hughes pernah mengincar Andre Robertson ya di Bournemouth ini kayaknya, Harvey Elliott dan mendorong Joe Gomez. Semua sebelum mereka pindah ke Liverpool ya. Jadi dia sebenarnya udah mengincar. Cuman memang ya, nah nih ini menarik nih. Dia juga menemukan bakat Virgil van Dijk saat berada di Celtic dan Alisson di Roma. Nah, semua itu sebenarnya udah dipantau sebelum pemain-pemain ini datang ke Liverpool. Namun daya tarik dan kekuatan belanja Liverpool lah yang menghentikannya untuk mengejar kesepakatan tersebut. Jadi memang kayaknya dia udah ngincer pemain-pemain tersebut waktu di Bournemouth. Cuman memang ya pada akhirnya Liverpool memiliki dana yang lebih besar gitu ya terkait pembelian pemain. Jadinya dia kalah jatuhnya gitu. Tapi dia ngeh dengan pemain-pemain seluar biasa itu gitu ya. Pemain-pemain besar kita ya kan pada kenyataannya gitu. Nah, sementara itu daftar pemain yang direkrut Hughes di Bournemouth termasuk nama-nama seperti Ake, Brooks, Ramsdale dan juga Solanke. Ini kita tahu nama-nama yang memang nama-nama pemain bola yang cukup bagus juga. Terakhir Solanke, striker yang memang saat ini di Liverpool kurang oke tapi saat ini lagi naik lagi namanya gitu ya. Jadi memang kalian udah tahu lah ya, kalian udah tahu tadi ya perannya seperti apa dan kapasitasnya seperti apa. Tentu saja dari menjadi dirtek Bournemouth terus jadi sporting director di Liverpool, tentu saja ini naik kelas tentu saja, dan dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, tekanan yang lebih besar ya. Gua harap sih kita sama-sama tahu kapasitasnya, tapi kadang orang-orang suka kalau dikasih tanggung jawab besar atau peran yang lebih besar emang kadang ya bisa sukses bisa gagal gitu lah ya. Tapi mudah-mudahan sih dengan kemampuannya dia bisa mengatasi dengan baik lah masa transisi nanti setelah eranya Jurgen Klopp gitu ya. Dan kalau pendapat pribadi gue terkait ini adalah gue dari tadi udah ngomongin terkait rencananya FSG beli klub lagi ya kan, jadikan terus menunjuk Michael Edwards dapet ya kan. Michael Edwards by the way buat teman-teman yang belum tahu sudah menolak 10 tawaran kerja ya dari klub-klub elit untuk menjadi sporting director mereka. Semua ditolak. Ketika FSG datang untuk datangkan dia kembali ke Liverpool, akhirnya diterima. Jadi memang sesulit itu mendatangkan seorang Michael Edwards dan terus datengin Richard Hughes ya kan. Nggak no problem langsung datang. Terus nanti datengin pelatih yang penggantinya Jurgen Klopp. Ini proyek besar, tapi gue lihatnya ini sebagai proyek yang ambisius dari FSG terkait keinginan mereka untuk mengembangkan klub sepak bola ini. Jadi memang kalau kita lihat klub-klub seperti Manchester City itu punya lebih dari satu klub ownernya ya, punya lebih dari satu klub. Jadi kalian tahu ya. Jadi bukan tentang beli pemain aja. Jadi sepak bola itu bukan tentang beli pemain aja, tapi bagaimana mengoperasikan secara keseluruhan. Dan gue lihat ini FSG punya proyek yang ambisius dan I'm really looking forward to it gitu loh. Jadi gue sangat-sangat nggak sabar dengan era baru nanti gitu ya. Dan itu yang membuat gue jadi nggak khawatir amat sih terkait keluarnya Jurgen Klopp. Tentu saja kita semua merasa kesedihan yang sama, tapi gue lihat ini nggak seperti transisi ketika Jurgen Klopp baru datang lah kayak gitu. Nggak kayak mulai dari 0-0 amat gitu sih. Nah itu kabar baiknya, mudah-mudahan ini juga menceriakan teman-teman semua ya setelah kekalahan kemarin. Dan itu saja dari berita Liverpool kali ini ya kan dari Red Sales TV. Tentu saja jangan lupa teman-teman yang suka konten seperti ini silahkan di like aja. Gue akan sering-sering buat video kayak gini. Buat teman-teman yang baru datang, baru subscribe, selamat datang di Red Sales TV ya kan. Buat teman-teman yang mungkin bukan fans Liverpool FC, have your seat ya kan. Silakan pilih tempat duduk, santai aja.
Kita benter-benteran nanti live streaming ya kan. Pokoknya nggak hanya ini channel nggak cuman dikhususkan banget buat fans Liverpool, nggak. Kalian welcome di sini gitu ya kan. Selamat datang di Red Stallions TV. Silakan teman-teman yang belum subscribe silakan di-subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.